Nah, assalamualaikum. Nah, ini ada yang nanya, Bang, sekalian buat video uh, tentang masalah siapa bertanggung jawab kalau kita ditipu gitu. Oke, jadi makanya saya tidak turun dulu dari mobil biar saya sekalian gitu ya, sekalian bahas mengenai masalah apa namanya, yang orang bertanya kok GSJ bisa sepanjang ini umurnya gitu. Nah, jadi saya rasa untuk orang-orang yang bertanya kepada saya, semoga bisa bermanfaat gitu ya dengan jawaban saya, dan bisa untuk bisa untuk membuat sebuah pesan singkat dari kata-kata saya, mungkin bisa jadi ya. Itu pun kalau ya mungkin kalau memang bagi Anda bermanfaat gitu. Nah, jadi dari orang yang bertanya ataupun yang nggak bertanya, siapapun lah gitu, kenapa Bang bisa GSJ bertahan sejauh ini, selama ini gitu. Nah, jadi saya mau jawab pertanyaan tersebut. Jadi sebenarnya Anda sudah tahu juga gitu, Anda sudah tahu, sudah paham kenapa GSJ sampai kepada hari ini. Ya memang GSJ, kita hadir di GSJ ini, kehadiran GSJ bukan untuk menipu gitu. Itu yang pertama. Kehadiran GSJ bukan untuk menipu. Dan banyak bisnis lain yang hadir untuk menipu. Kenapa? Saya pun nggak tahu gitu. Nah, jadi kita dari awal merakit GSJ ini bukan hanya sekedar mencari untung. Itu yang perlu Anda pikir, perlu Anda pahami gitu ya. Kita hari ini sampai detik ini membangun GSJ dari awal itu sudah memikirkan tentang bagaimana bisnis ini bisa bertahan. Jangan sampai kita buat puluhan bisnis pun bisa disamakan dengan bisnis lain. Contoh, bisnis sekarang yang ada di Indonesia itu bisa Anda lihat tidak ada satupun yang hari ini masih ada gitu, yang kalaupun ada pasti mempersulit gitu, mempersulit cara withdraw, mempersulit cara ambil bonus dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika terjadi hal seperti itu, sangat wajar orang berkomentar semua bisnis itu sama. Semua bisnis itu sama. Sangat wajar. Nah, cuma dari saya sendiri itu kembali lagi kepada kita, kepada orang-orang, kepada Anda yang melihat bisnis ini, GSJ ini sama nggak dengan bisnis yang lain. Makanya saya selalu bilang, jangan langsung berkomentar. Sama aja itu bisnis online, ujung-ujungnya juga ditipu gitu. Ujung-ujungnya juga nggak akan benar. Jangan komen seperti itu dulu. Tapi yang perlu Anda cek marketing plan-nya bagaimana. Marketing plan-nya. Dan jangan juga Anda melihat owner gitu. Oh, ownernya si Anu, bagus itu. Karena kalau masalah duit, itu nggak ada seorang pun yang kita bilang jujur. Kalau saya sendiri pun, kalau ditanya, Bang jujur nggak kalau masalah duit? Nggak jujur, gitu kan. Nah, jadi kalau saya bilang jujur pun orang nggak akan percaya. Nah, jadi lebih baik saya bilang saya nggak jujur, gitu. Jadi jawaban jujur atau enggak ya di Anda, gitu. Nah, kita di GSJ membangun GSJ ini dari awal sudah memikirkan kalau GSJ kita bagi bonusnya segini bagaimana. Kalau GSJ kita bagi reward ini segini bagaimana. Kalau kalau bonus sponsor kita bagi segini bagaimana. Itu yang kami pikirkan dulu sebelum GSJ ini kami launchingkan di tahun 2018. Jadi sudah menghitung bagaimana beban
Nah, jadi kalau misalnya orang bertanya kepada saya, ya itu jawaban. Itu jawaban saya. Jadi kita buat bisnis ini bukan hanya untuk hari ini. Jadi bukan hanya untuk hari ini, kita sudah memikirkan bagaimana ke depannya. Jadi makanya orang banyak bertanya kepada saya, bang, bonusnya kok kecil gitu. Sebenarnya bonus GSC gak kecil. Kalau kecil nggak ada orang yang kaya di GSC. Ini banyak orang yang sudah kaya di GSC, udah banyak orang terbebas dari utang gitu. Jadi bonus GSC nggak kecil. Hanya saja bonus modal Anda yang kecil, modal saya yang kecil gitu. Jadi kalau modal saya hanya berapa? Hanya 500.000, 650.000, ya wajar-wajar aja saya cuma dapat 87.000 per bulan. Begitu. Wajar. Cuma kalau misalnya modal saya besar, ya berarti yang saya dapat juga besar. Kalau memang Anda mau lebih besar lagi, ya langsung terjun diri sendiri untuk trading gitu. Misalnya uang di GSC itu diputar kemana? Ke forex. Ya berarti Anda langsung main forex sendiri. Jadi untung dan modal itu langsung Anda dapatkan sendiri. Begitu. Jadi itu simpelnya berpikir. Nah, jadi kalau misalnya sekarang yang Anda dapat mau lebih besar daripada modal Anda, ya saya rasa nggak mungkin. Karena modal 650.000 ini saya rasa kita untuk buat modal yang real saja tidak berguna uang 650.000 itu. Jadi mau buka rakju saja nggak cukup gitu. Jadi itu belum beresikonya nggak balik modal, nggak laku dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus memahami gitu. Nah, jadi kita di sini di GSC ini yang pertama kenapa kita bisa bertahan dan siapa yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, itu yang bertanggung jawab kita semua. Kita semua yang bertanggung jawab. Bagaimana saya bilang kita semua yang bertanggung jawab? Yang pertama, bisnis ini bisnis kita bersama. Seperti yang kita sudah lihat, semua keuangan GSC itu dipaparkan secara jelas di laporan keuangan GSC. Jadi di laporan keuangan GSC itu bisa dilihat oleh semua member. Semua member GSC bisa melihat tentang bagaimana kinerja GSC, bagaimana keuangan GSC, bagaimana keuntungan dan pengeluaran. Kita bisa melihat. Nah, kalau misalnya GSC rugi gitu kan, kita rugi. Ya berarti kita rugi semua. Gitu. Tapi kita jangan melihat langsung di saat kita berbuat sesuatu, langsung kita berkomentar, oh kalau yang namanya jual beli bisnis itu kan ada rugi ada untung, benar. Tapi yang kita harus berpikir dulu, untungnya bagaimana, ruginya bagaimana. Kalau ruginya 10.000, untungnya 15.000, ya nggak rugi. Gitu. Jadi harus dipahami, karena banyak orang yang komen dengan saya, bang kan ini di forex, tadi kan ada lossnya. Gitu. Di forex itu nggak ada istilah yang namanya loss. Loss itu hanya terjadi kepada orang yang tidak paham dengan forex dan yang memang tidak berpengalaman di forex. Itulah orang yang loss. Nah, jadi kalau misalnya GSC loss sampai hari ini nggak sanggup bayar. Sekarang kita sudah memasuki 30.000 HI. 30.000 HI. Gitu. Jadi 30.000 HI itu Anda bisa bayangkan kali 2.900, itulah uang yang diputarkan oleh GSC setiap harinya. Jadi biar saya cek 30.000 kali 2.900, 87 juta per hari gitu. Itu yang mau nggak mau harus ada. Nah, mau nggak mau itu harus ada. Itu yang poin terpenting yang harus Anda hitung di sebuah bisnis. Nah, jadi kenapa GSC sanggup melakukan hal yang sedemikian rupa? Ya seperti yang saya bilang tadi. Ya memang yang dilakukan itu oleh orang ahli, oleh orang paham, dan dengan cara yang benar. Gitu. Jadi nggak akan mungkin GSC itu tidak ada putaran uang, tapi bisa bertahan sampai dari 2018 sampai 2020. Nggak akan mungkin bisa bertahan hanya dengan orang baru. Sekarang bonus member itu 87 juta per hari yang harus dipikirkan oleh GSC. Kan tidak mungkin ada orang join setiap hari itu 200 HI. 200 HI, 80 HI lah udah cukup. Nggak ada, nggak mungkin.
Nah, jadi kalau memang tidak ada orang join 200 HI setiap hari, bagaimana GSC bisa membayar bonus di saat minggu akan datang? Itu yang harus Anda pikirkan. Nah, berarti kalau GSC sanggup melewati itu, berarti GSC ini bukan member get member, bukan uang orang baru buat orang lama. Nah, di sini jawabannya. Jadi simple sih untuk melihat benar-benar ini bisnis ada putaran uang atau enggak. Nah, dan lalu kalau masalah kerugian, kalau memang nanti sejauh ini gitu kan, jadi kita jangan bilang sebelum terjadi. Tapi yang kita bilang, kalau ada orang bertanya, Bang, GSC ini akan loss enggak? Saya nggak tahu, saya nggak bisa ramal masa depan, gitu kan. Nah, jadi sejauh ini belum pernah, gitu, belum pernah rugi, belum pernah loss. Nah, bahkan kita mulai dulu dengan modal, kalau nggak salah saya 20 juta. 20 juta itu sampai sekarang modal trading GSC itu nggak ditambahkan sampai saat ini. Jadi setiap orang join itu masuk ke kas. Nah, makanya ya GSC sampai hari ini itu tidak pernah Anda melihat laporan keuangannya penambahan deposit trading. Kenapa? Ya memang kita nggak perlu deposit lagi. Dengan modal yang lama itu udah cukup. Nah, jadi jangan Anda samakan pengalaman Anda main forex dengan pengalaman orang GSC memutarkan uang di forex. Itu sudah cara yang salah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, owner yang kita owner GSC itu bukan owner yang bisa saya katakan owner yang serakah. Jadi kalau kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa jujur kaya ya buat apa nipu gitu. Jadi owner-owner di luar sana apakah nipu? Saya nggak bisa jawab. Itu jawabannya dari Anda. Yang pertama, Anda bisa melihat ya memang tujuan owner kadang dia memang rugi di bisnis lain, kalah di bisnis lain, tapi buat BU baru, buat bisnis baru hanya untuk menjebak orang-orang yang masuk ke GSC. Masuk ke bisnisnya dengan mengharap bisa mengambil ataupun mengharap bisa orang join banyak. Begitu saat orang banyak modalnya sudah balik di bisnis yang lama itu, dia scamkan. Itu memang tujuan orang-orang bisnis, itu yang dikatakan mafia bisnis. Jadi mereka memang murni tidak ada putaran uang gitu. Jadi di saat mereka sudah cukup balik modal, cukup untuk modal web, cukup modal untuk perjalanan, ya mereka udah stop gitu. Jadi yang korban siapa ya? Kita. Nah, jadi kalau GSC sekarang, ya buat apa kita buat seperti itu? Jadi GSC dengan modal segitu bisa kaya gitu. Jadi buat apa owner itu melakukan hal yang curang? Nah, jadi kalau misalnya Bang, kan nggak mungkin kita tahu kalau owner itu nggak mungkin bisa nggak mungkin nggak nipu, mungkin suatu saat nipu. Kalau misalnya kita bicara seperti itu, ya saya nggak bisa karena saya bukan peramal gitu ya. Jadi mungkin suatu saat misalnya contoh itu bagi saya tidak memakai kata-kata seperti itu. Saya memakai kata-kata saya di analisa saya. Jadi saya tidak memakai prediksi ini, prediksi itu, tidak. Nah, jadi kalau misalnya owner GSC mau lari, sekarang udah saatnya udah lari. Kalau nggak salah saya kurang lebih lah, kalau nggak salah saya tuh kurang lebih 10 miliar lah sekarang ya. Kalau ditotalkan semua itu kurang lebih sekitaran 16 miliar. Itu start GSC dulu sampai sekarang. Kalau untuk lari sudah boleh. Sudah bisa beli Lamborghini, rumah berapa tingkat, apartemen gitu kan. Sudah bisa. Tapi kenapa nggak lari? Ya memang tujuannya bukan itu. Terus bisnis lain kenapa nipu? Ya memang tujuannya untuk nipu. Buka bisnis buat nipu. Itu sih simpelnya jawaban. Gitu. Jadi kalau ada orang yang menanya kepada Anda, apakah GSC ini akan ditutup? Apa nanti ownernya nggak lari? Apakah nggak ada rugi untung? Ya seperti yang saya bilang tadi. Gitu. Jadi semoga aja gitu ya. Semoga aja orang-orang GSC itu paham bagaimana fungsi GSC dan fungsi mengenai laporan keuangan kita. Jadi jangan Anda sudah join ke GSC nggak paham apa laporan keuangan. Jadi terjadi saat web lambat, terjadi misalnya
pertukaran server, nggak bisa login untuk beberapa saat. Anda sudah repot sana sini, japri, telepon leader bank, kenapa ini bank, kenapa itu, GSC nggak bisa tambah HI, nggak bisa withdraw ini itu. Jadi jangan panik. Jadi tujuannya kita buat laporan keuangan agar kita paham. Jadi semua bisnis yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini, kalau yang namanya bisnis itu masih sanggup bayar, masih pengeluarannya lebih besar, lebih kecil daripada kemasukan, ya berarti bisnis itu nggak mungkin tutup. Karena bisnis ini untung, Anda jualan, mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Apa alasan Anda buat menutup dagangan itu? Itu saja cara yang berpikir. Cuma kalau memang orang yang negatif berpikir, ya memang apapun yang kita bicara, walaupun kita prospek dia bisa terbang, dia nggak akan percaya. Itu sih simpelnya. Nah makanya kembali lagi kepada kita, kalau niat kita cari duit, ya berarti kita positif dulu. Karena setiap kesuksesan itu berawal dari positif. Nah ini jawaban untuk orang-orang yang selalu bertanya kepada saya, Bang akan bertahan GSC kah? Akan nanti owner lari kah? Ya ini jawabannya gitu. Nah jadi kalau Anda bertanya kepada saya mengenai masalah GSC akan bertahan lama, nah itu jawabannya. Jadi kalau misalnya GSC akan tutup bagaimana? Nah ini jawaban yang kapan GSC tutup dan kapan saatnya GSC tutup. Kalau GSC tutup, yang pertama GSC tutup itu mengalami kerugian dunia, kerugian total di bagian industri. Karena kan pertukaran uang kita di Forex. Forex itu adalah pertukaran mata uang gitu. Pertukaran mata uang antara negara ini ke negara itu. Jadi ketika terjadi sesuatu di antara negara itu dan uang mereka drop habis, dan dari situlah kita kerugian. Nah misalnya uang kita sekarang berputar di Forex itu, misalnya contoh 500 juta. Kas kita berapa? Kas kita 8 juta. Berarti kita punya limit untuk 10 kali loss. Kalau loss hari ini 500 juta, ya buat balik. Ambil lagi di kas. Trading lagi. Loss lagi, ambil lagi. 500 juta lagi, trading lagi. Jadi nggak ada istilah kita di GSC ini stop. Stop itu, adapun stop, berarti kita stop secara terhormat. Seluruh member kita hitung semua berapa modal dia, udah balik atau belum. Ya, yang belum balik modal kita kembalikan modal secara terhormat lah ibaratnya. Kalau memang kita nggak sanggup lagi gitu ya, nggak sanggup lagi untuk jalankan bisnis, ya gitu caranya. Jadi bukan dengan cara tutup scam, buat web lelet. Ini kemarin makanya saya kesel sekali, ada orang-orang yang ngomong ke saya, Bang ini kayaknya GSC alasan aja ini ganti server, tapi nggak bisa withdraw. Nah padahal yang saya bilang, kita sekarang fokusnya di akun buat apa? Sekarang Anda punya akun, saya isi uang Anda di akun itu 1 miliar. Kalau Anda withdraw, misalnya Anda withdraw gitu kan, kalau manajemen nggak ngirim duit, nggak ngirim rupiah, ya nggak akan jadi duit gitu. Nah sekarang mungkin ada bisnis-bisnis di luar sana yang mungkin bisa login webnya, Anda punya beribu-ribu di situ, berjuta-juta omset Anda, ya sama aja. Kalau bisnis itu nggak ada duit buat ngirim ke Anda, ya sama aja. Jadi GSC juga begitu. Makanya saya bilang kemarin, jadi jangan sibukkan kita dengan digital gitu. Jangan sibukkan kita dengan uang yang tertulis saldo kita, wallet balance itu sekian juta. Jangan fokus di situ. Karena kalau fokus di situ hanya menyibukkan manajemen, tapi kita coba untuk fokus itu membantu mereka. Misalnya mereka maunya gimana? Jangan login dulu. Nah, kita turut jangan login dulu. Ini member-member kepada pemegang saham, tolong untuk buat list nama ataupun bagaimana lah, ataupun username gitu untuk dikirim ke manajemen. Kita buat nurut, udah mulus. Oh bang, saya nggak bisa login. Username saya segini, username saya ini, password saya dulu ini, email saya ini, kasih ke saya cek, oh berarti ini kesalahannya di sini, saya kasih. Jadi nggak usah panik gitu sampai telepon leader bank, saya nggak bisa login ini, bagaimana GSC tutup atau bagaimana. Nggak usah panik begitu. Jadi biarlah Anda kalau udah panik di bisnis lain, jangan masuk ke GSC, jangan panik, santai gitu. Nah, jadi makanya saya selalu bilang, kita upayakan jangan bawa kepanikan di setiap terjadi masalah. Karena setiap masalah itu pasti ada solusi.
Kalau nggak ada solusi ya itu baru kita panik. Nah jadi rusak ya perbaiki, nggak bisa perbaiki ganti, nggak ada barang bang, oh ya tunggu gitu. Jadi jangan kita bawa panik. Nah jadi semoga aja lah bagi orang-orang yang bertanya kepada saya banyak, karena banyak gitu, jadi nggak bisa saya jawab satu persatu. Ya ini jawabannya untuk orang yang bertanya GSC bertahan atau enggak. Cuma kalau untuk orang yang bertanya mengenai masalah-masalah siapa bertanggung jawab, bagaimana, banyak itu bisa cek di Facebook saya yang ini, di video itu banyak video saya yang saya bahas mengenai masalah web, masalah forex, masalah kerugian, masalah siapa bertanggung jawab, masalah pemerintah dan lain sebagainya ada di video itu. Nanti Anda bisa lihat dan bisa menjadi bahan prospek untuk orang yang bertanya kepada Anda gitu. Nah, jadi sekali lagi ini bisnis kita. Ingat, ini GSC bisnis kita. Bisnis kita sama-sama, bukan bisnis saya, bukan bisnis A, bukan bisnis B. Tapi bisnis kita sama-sama. Anda join ke GSC walau modal Anda 650.000, Anda adalah owner GSC. Anda berhak tahu bagaimana sirkulasi GSC. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jadi jangan sekali-sekali menyepelekan saya satu HI, malaslah komen. Enggak. Anda juga kita harus sama-sama di sini kompak. Yang intinya kita kompak dulu. Kompak, ikut info itu biar mulus. Jadi jangan satu begini ngomong, satu begitu. Jadi setiap info jangan login. Tunggu dulu ya, gitu. Ya selama informasi itu yang kita dapatkan benar, ya ikut aja. Kecuali begini. Web bermasalah. Mulai dari hari Sabtu sudah bermasalah. Mulai dari Sabtu ini nggak bisa withdraw gitu ya, nggak bisa withdraw Sabtu. Minggu juga bermasalah, Senin juga bermasalah. Di saat tanya bagaimana masalah webnya, tunggu dulu lah, mungkin besok selesai. Kita tunggu besok selesai lagi. Jadi dari hari Sabtu kemarin sampai masuk lagi ke hari Sabtu juga masih menunggu, gak ada kesimpulan untuk jalan ataupun untuk perbaiki. Itu fix. Memang mereka udah nggak sanggup bayar. Apapun bisnis. Jadi setelah mereka buat kesimpulan, ini hari ini kita buat begini, sampai hari itu mereka nggak bisa cairkan, nggak bisa buat kesimpulan juga, berarti nggak sanggup bayar. Jadi jangan buat alasan. Jadi bagi Anda yang leader ataupun anda ini yang memang sengaja untuk buat bisnis bodong, bisnis yang tidak jelas, yang bisnis ini tujuan Anda untuk menipu, bertobatlah gitu ya. Bertobatlah sebelum saya rukyah Anda. Saya jadi panas. Saya memang kalau masalah nipu-nipu saya panas saya ngomongnya. Nah jadi makanya saya bilang kalau mengenai masalah-masalah GSC itu jangan kita bawa panik. Jadi mungkin jangan bawa panik. Jangan berpikir sendiri gitu. Jadi ada leader, ada owner, ada 001 gitu kan. Jadi kita bisa sharing gitu. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya kita pindah server. Kira-kira sampai kapan pindah servernya? Kalau menurut informasi gitu kan, menurut informasi